Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Wulandari. Di sini saya akan mempresentasikan konsep dasar informasi. Definisi data dan informasi. Data adalah sekumpulan fakta yang belum diolah, sedangkan informasi merupakan pesan, ucapan, atau ekspresi yang direkam, kemudian disimpan dan ditransmisikan sebagai data yang dimaknai sesuai konteks, berupa tulisan, gambar, video, ataupun audio. Hierarki data. Hierarki data dibagi menjadi 6 hierarki atau data. Berikut adalah data berdasarkan ukuran yang paling kecil hingga terbesar. Yang pertama adalah bit. Bit merupakan sistem biner yang terdiri atas dua macam, yaitu 0 dan 1. Dan yang kedua adalah byte. Byte merupakan bagian terkecil yang dialamatkan dalam memori yang merupakan kumpulan bit. 1 byte sama dengan 1 karakter. Yang ketiga adalah file. Merupakan unit terkecil yang disebut data, yaitu sekumpulan byte yang mempunyai makna. Yang keempat adalah record. Merupakan sekumpulan file atau atribut atau data, item yang saling berhubungan terhadap objek tertentu. File sendiri merupakan sekumpulan record sejenis secara relasi yang tersimpan dalam media penyimpanan sekunder. Sedangkan basis data merupakan sekumpulan dari bermacam-macam tipe record yang memiliki hubungan antar record dan rinci data tersebut terhadap objek tertentu. Karakteristik data dan informasi. Menurut Alter 1992, data dan informasi pasti memiliki beberapa karakteristik atau sifat, yaitu tipe data, akurasi serta presisi, usia, rentang waktu, kelengkapan, tingkat keringkasan, relevansi, serta kemudahan untuk mengakses sumber data. Karakteristik atau sifat yang memiliki data dan informasi inilah yang membedakan antara suatu data dan informasi satu dengan yang lain. Tipe data. Tipe data dibagi menjadi 4, yaitu teks, citra atau gambar, video, dan audio. Yang kedua, akurasi atau presisi. Akurasi di sini artinya yaitu menyatakan tingkat kebenaran suatu informasi terhadap kenyataannya dan dapat menentukan kehandalan suatu informasi. Sedangkan presisi sendiri, yang dimaksud presisi yaitu tingkat ketelitian dari suatu data dan informasi. Rentang waktu. Rentang waktu adalah selang waktu yang dapat digunakan untuk mencakup data dan informasi. Kelengkapan. Kelengkapan dari suatu data dan informasi menjadi suatu pondasi dasar untuk mengambil keputusan. Karena di dalam mengambil keputusan pasti membutuhkan kelengkapan data yang utuh serta terstruktur agar keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat. Yang selanjutnya adalah tingkat keringkasan. Informasi yang terlalu berlebihan biasanya disebut dengan istilah overloading. Informasi akan mudah diserap dan dipahami apabila dibuat secara ringkas. Selanjutnya adalah relevansi. Merupakan suatu pernyataan bermanfaat atau tidak, suatu informasi yang diperoleh bagi pemakainya. Selanjutnya adalah sumber informasi. Sumber informasi adalah sumber informasi yang dapat dipercaya kebenarannya sehingga tidak menimbulkan pertikaian karena informasi yang didapat berbeda alhasil menimbulkan pertikaian. Jenis-jenis data. Jenis-jenis data ada 2. Yang pertama adalah sumber. Sumber dibagi menjadi 2 lagi, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer sendiri dibagi menjadi 2, yaitu observasi dan wawancara. Serta data yang sekunder itu
ada BPS, buku atau jurnal, lalu laporan. Sifat dari jenis data tersebut adalah ada kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif sendiri berupa foto, audio, dan video, serta jika kuantitatif yaitu adalah statistik. Kualitas informasi, yang pertama adalah akurat, di mana bebas dari kesalahan. Yang kedua, tepat waktu untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, relevan, bermanfaat bagi penerimanya. Ciri-ciri informasi. 1. Benar atau salah. 2. Baru bagi penerimanya. 3. Tambahan terhadap informasi selanjutnya. 4. Korektif atau memperbaiki informasi sebelumnya. 5. Penegas dari informasi sebelumnya. Derajat abstraksi data. Abstraksi data merupakan tingkatan atau level dalam melihat bagaimana menampilkan data dalam sebuah sistem database. Bisa dilihat di gambarnya. Ada physical level, yaitu level terendah dalam abstraksi data yang menunjukkan bagaimana sesungguhnya suatu data disimpan, yaitu dalam file-file database dan internal ya. Lalu yang kedua, konseptual level, menggambarkan data apa yang sebenarnya disimpan dalam database serta hubungan dengan data lainnya. Yang tengah ini konseptual. Lalu level view, level tertinggi dalam abstraksi data yang hanya menampilkan data sebagian dari database. Tidak semua user membutuhkan semua data dalam database. Perjalanan sebuah data. Awalnya data diinput melalui keyboard, barcode scanner, maupun fingerprint. Lalu data diproses, entah itu menggunakan kalkulator, komputer, atau PC. Yang selanjutnya adalah data dicetak atau dibagikan, entah itu melalui printer, proyektor, maupun monitor. Penerapan informasi suatu sistem manajemen. Yang pertama ada SCM, Supply Chain Management. Dengan Supply Chain Management, data yang tersedia akan lebih terintegrasi. Umumnya lebih terfokus pada ketersediaan atau suplai bahan baku mulai dari pemasok ke produsen, pengecer, hingga konsumen akhir. Lalu yang kedua ada OAS, Office Automation System. Melalui OAS, kita dapat mengintegrasikan seluruh server yang ada dalam sebuah perusahaan dengan memanfaatkan aplikasi tertentu. Dengan demikian, komunikasi antar departemen akan lebih lancar. Selanjutnya ada ERP, Enterprise Resource Planning. ERP dapat memudahkan pihak manajemen untuk melakukan pengawasan dan pengelolaan terhadap suatu unit departemen yang ada dalam sebuah perusahaan, mulai dari bidang keuangan, akunting, pemasaran, sampai sumber daya manusia, operasional, dan pengelolaan suplai. Dengan demikian, pengawasan dapat dilakukan lebih efektif dan efisien waktu. Sampai di sini apa ada yang ditanyakan? Ayo yang mustaranya itu loh. Saya bertanya. Ya, dengan nama dan NIM. Devi Setianingsih, bagaimana penerapan supply chain management dalam perusahaan serta berikan contohnya? Penerapan supply chain management. Penerapan supply chain management, SCM menjadi suatu konsep atau mekanisme untuk bisa meningkatkan produktivitas suatu perusahaan. Nah, gunanya supply tersebut biasanya
dalam supply chain tersebut biasanya perusahaan tersebut itu meneliti gitu loh, gimana sih produk yang diolah sama perusahaan tersebut bisa ke tangan konsumen dengan baik dan benar. Oleh karena itu, penerapan supply chain itu digunakan dalam perusahaan. Contohnya seperti perusahaan air minum. Bentar. Perusahaan air minum yang sangat terkenal di Indonesia yaitu Aqua, PT Tirta Investama. Dia menggunakan sistem supply chain management, yaitu dari supplier, manufaktur, distributor, wholesaler, retailer, dan supplier. Yang terakhir adalah konsumen. Jadi dia itu menerapkan supply chain itu dari hulu ke hilir. Sampai di sini jelas. Selanjutnya apa ada yang ditanyakan? Saya, Mbak. Iya. Nama dan NIM. Menurut ini, apakah data abstraksi sangat penting untuk menampilkan data dalam sebuah sistem database? Berikan alasannya. Apakah data abstraksi sangat penting untuk menampilkan data dalam sebuah sistem database? Sangat penting, karena tujuan utama dari abstraksi data adalah memudahkan pengguna dalam menggunakan database management system. Karena itu seringkali data yang terlihat oleh pemakai sebelumnya berbeda. Sebentar. Maaf, salah. Sangat penting karena tujuannya untuk memudahkan. Jadi di suatu perusahaan, utamanya kan banyak bagian-bagian. Nah, untuk memudahkan itu, menggunakan abstraksi data itu merupakan hal yang sangat penting. Karena kita bisa melacak setiap orang yang ada di bagian perusahaan tersebut. Dan biasanya supaya tidak terjadi miskomunikasi antar bagian-bagian dalam perusahaan. Oleh sebab itu, abstraksi sangat penting. Karena kan datanya juga disimpan, lalu nanti ada bagian lain yang ingin melihat kan juga bisa. Apa ada yang bertanya lagi? Sudah tidak ada? Apa sudah tidak ada yang bertanya? Tidak. Baik, saya akhiri. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.